Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sekar Aulia Mainanda, yaitu saya sendiri, Oktindian Maharani, Syahria Rizka, Firman Aji Pradana, dan Yogi Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Decision Support System atau sistem mendukung keputusan. Apa itu Decision Support System? Pengertian Decision Support System menurut para ahli. Yang pertama ada Turban 2001. Decision Support System adalah sistem yang digunakan untuk dapat mengambil keputusan pada situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur, di mana seseorang tidak mengetahui secara pasti bagaimana seharusnya sebuah keputusan dibuat. Yang kedua ada Sprague et al. 1993. Sprague dan Watson membagi sistem mendukung keputusan menjadi 5 bagian atau karakteristik, yaitu yang pertama ada sistem berbasis komputer. Sistem berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada sistem dibuat untuk pengambilan keputusan. Contohnya seperti dalam organisasi atau suatu perusahaan. Sistem ini membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah, mendukung penilaian manajer, dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer. Yang ketiga, ada dibangun untuk membantu dalam memecahkan masalah yang rumit dan tidak dapat diselesaikan melalui perhitungan kalkulasi secara manual. Yang keempat ada melalui bantuan simulasi yang interaktif. Dan yang terakhir ada komponen utama terdiri dari kumpulan data dan model analisis. Saya Oktindian Maharani akan melanjutkan materi dari Sekar Aulia. Definisi Decision Support System atau sistem pendukung keputusan yang berarti sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan dalam perusahaan atau organisasi. Decision Support System juga sering dikatakan sebagai sistem komputer yang membantu dalam mengelola data menjadi suatu informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan dan memberikan keputusan yang tepat. Tujuan penggunaan Decision Support System. Di dalam proses pengolahannya, Decision Support System dibantu dengan berbagai sistem lainnya seperti Artificial Intelligence, Expert System, Fuzzy Logic, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan dari penerapan Decision Support System ini sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terbentuk secara semi-struktural. Yang kedua, mampu mendukung aktivitas manajer dalam mengambil sebuah keputusan atau suatu masalah. Yang ketiga, mampu meningkatkan keefektifan, bukan tingkat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu tahapan dari Decision Support System. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data atau informasi yang relevan dan saling berkaitan. Yang ketiga, pengolahan data dapat menjadi informasi dalam bentuk laporan, tulisan, atau grafik. Yang keempat, menentukan alternatif berupa solusi yang dapat berbentuk dalam persentase. Kemudian, tahap dalam Decision Support System. Tahap yang pertama, Intelligence Phase atau tahap pemahaman yang merupakan proses penelusuran untuk memetakan tingkat problematika, serta mampu mengenali permasalahan yang terjadi. Yang kedua, Design Phase atau tahap perancangan yang dimulai dengan proses pengembangan pencarian solusi alternatif yang sangat mungkin untuk diambil. Yang ketiga, Choice Phase atau tahap pemilihan yang berfungsi untuk memilih berbagai solusi alternatif yang dapat dipilih serta dimunculkan pada fase perencanaan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan utamanya atau objektif. Yang keempat yaitu Implementasi Phase, ialah tahap implementasi atau penerapan yang dilakukan dengan menyesuaikan rancangan sistem yang telah dibuat pada beberapa fase sebelumnya. Saya akan menjelaskan komponen dari Decision Support System atau DSS. Yang pertama, Database Management.
Manajemen basis data merupakan subsistem dalam data yang terorganisir pada sebuah database. Yang kedua, user interface. Tampilan antarmuka atau pengelolaan dialog adalah proses penggabungan antara dua komponen, yaitu database management dan model base yang nantinya akan bergabung dengan user interface. Yang ketiga, model base. Komponen model mempresentasikan terkait permasalahan ke dalam format data kuantitatif yang di dalamnya terdiri dari tujuan permasalahan, komponen, batasan, dan hal terkait lainnya. Lalu ada karakteristik Decision Support System atau DSS. Yang pertama adalah mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif serta menitik beratkan pada sistem manajemen berbasis persepsi. Contohnya, ialah sistem pendukung keputusan untuk pengelolaan data, administrasi, keuangan perbankan. Yang kedua, tampilan antarmuka yang mengendalikan dan mengontrol proses pengambilan keputusan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Dan yang ketiga, mempunyai kapasitas dialog sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memperoleh informasi seakurat mungkin. Karakteristik decision support system yang selanjutnya adalah membutuhkan struktur data yang bersifat komprehensif sehingga mampu melayani kebutuhan informasi serinci mungkin. Selanjutnya adalah memiliki subsistem yang saling terintegrasi dengan baik sehingga menjadi bagian dari satu kesatuan item atau komponen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahualam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.